Tes SKB Damkar, ASNP 3K 2024, soal 11-20. Soal nomor 11, sebutkan manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan salah satu unsur pembentuk segitiga api? A. Panas, B. Udara, C. Bahan bakar, D. Rantai reaksi kimia, I. Cahaya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I. Cahaya. Cahaya adalah hasil dari pembakaran, bukan salah satu unsur yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Soal nomor 12, apa pengertian dari rantai reaksi kimia dalam konteks kebakaran? A. Interaksi antara panas, bahan bakar, oksigen yang menghasilkan nyala api. B. Proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. C. Reaksi kimia yang menghasilkan cahaya dan panas. D. Proses penguraian bahan bakar menjadi unsur-unsur penyusunannya. E. Proses pembakaran yang berlangsung sangat cepat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Interaksi antara panas, bahan bakar, oksigen yang menghasilkan nyala api. Rantai reaksi kimia adalah proses keberlanjutan di mana ketiga unsur segitiga api panas, bahan bakar, dan oksigen saling berinteraksi, menghasilkan energi yang cukup untuk mempertahankan kebakaran. Soal nomor 13. Apa yang dimaksud dengan suhu penyalaan? A. Suhu yang diperlukan untuk mengubah bahan bakar padat menjadi gas. B. Suhu yang dihasilkan oleh reaksi pembakaran. C. Suhu ambien di sekitar bahan bakar. D. Suhu terendah yang dibutuhkan untuk memulai dan mempertahankan pembakaran. E. Suhu tertinggi yang dapat dicapai dalam satu pembakaran. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Suhu terendah yang dibutuhkan untuk memulai dan mempertahankan pembakaran. Suhu penyalaan adalah suhu minimum yang harus dicapai agar bahan bakar dapat terbakar dengan sendirinya. Soal nomor 14, manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai peran oksigen dalam proses pembakaran? A. Semua bahan bakar mengandung oksigen yang cukup untuk terbakar. B. Oksigen berperan sebagai katalis dalam reaksi pembakaran. C. Oksigen bereaksi dengan bahan bakar menghasilkan panas dan cahaya. D. Oksigen hanya diperlukan untuk membakar bahan bakar padat. E. Oksigen hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk memulai pembakaran. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Oksigen bereaksi dengan bahan bakar menghasilkan panas dan cahaya. Oksigen bereaksi dengan bahan bakar dalam proses pembakaran, menghasilkan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Soal nomor 15, sebutkan manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan sumber panas yang dapat menyebabkan kebakaran? A. Gesekan, B. Air, C. Reaksi kimia eksotermis, D. Energi listrik, E. Panas matahari. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Air. Air justru digunakan untuk memadamkan api karena dapat menyerap panas. Soal nomor 16, apa yang dimaksud dengan kondisi Tourette dalam konteks LEL dan UEL? A. Kondisi di mana konsentrasi uap bahan bakar terlalu tinggi. B. Kondisi di mana suhu terlalu tinggi. C. Kondisi di mana ada terlalu banyak oksigen. D. Kondisi di mana tidak ada sumber nyala. E. Kondisi di mana konsentrasi uap bahan bakar terlalu rendah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah A. Kondisi di mana konsentrasi uap bahan bakar terlalu tinggi. Kondisi Torex berarti konsentrasi uap bahan bakar terlalu tinggi, melebihi batas UIL, sehingga campuran tersebut juga tidak akan mudah terbakar. Soal nomor 17, apa yang terjadi jika konsentrasi campuran uap bahan bakar dan udara berada di bawah LAL? A. Campuran tersebut tidak akan terbakar. B. Terjadi ledakan yang sangat kuat. C. Terjadi kebakaran yang sulit dipadamkan. D. Tidak terjadi apa-apa. E. Campuran tersebut akan mudah terbakar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Campuran tersebut tidak akan terbakar. Jika konsentrasi uap bahan bakar berada di bawah LIL, maka campuran tersebut terlalu miskin akan bahan bakar sehingga tidak dapat terbakar. Soal nomor 18, manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai flammable range? A. Flammable range sama untuk semua jenis bahan bakar. B. Di luar flammable range, kebakaran tidak mungkin terjadi. C. Flammable range tidak dipengaruhi oleh suhu. D. Semua bahan bakar memiliki flammable range yang sama. E. Semakin tinggi konsentrasi uap bahan bakar, semakin mudah terjadi kebakaran. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Di luar flammable range, kebakaran tidak mungkin terjadi. Jika konsentrasi uap bahan bakar berada flammable range, baik terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka campuran tersebut tidak akan mudah terbakar. Soal nomor 19, sebutkan manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan dari klasifikasi AP. A. Meningkatkan efektivitas pemadam kebakaran. B. Mengurangi resiko kebakaran. C. Mengklarifikasikan jenis bahan bakar. D. Memastikan prosedur pemadaman dilakukan dengan benar. E. Memudahkan dalam memilih media pemadaman yang tepat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mengklarifikasikan jenis bahan bakar. Klasifikasi API bertujuan untuk mengelompokkan jenis kebakaran berdasarkan bahan bakar yang terbakar, bukan untuk mengklarifikasikan jenis bahan bakar itu sendiri. Soal nomor 20, apa pengertian dari LI Lower Explosive Limit? A. Batas minimum konsentrasi campuran uap bahan bakar dan udara yang dapat terbakar. B. Suhu minimum yang dibutuhkan untuk memulai kebakaran. C. Waktu yang dibutuhkan untuk sebuah bahan bakar terbakar habis. D. Jumlah minimum oksigen yang dibutuhkan untuk memulai kebakaran. E. Batas maksimum konsentrasi campuran uap bahan bakar dan udara yang dapat terbakar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Batas minimum konsentrasi campuran uap bahan bakar dan udara yang dapat terbakar. LEL adalah batas terendah konsentrasi uap bahan bakar dalam udara, di mana campuran tersebut dapat terbakar jika ada sumber nyala. Good luck!